Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Igu Setiayumade Awinia Putri Rahayu, nomor absen 13 dari kelas 10 IPS 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi, yaitu operasi komposisi fungsi. Di mana dalam operasi komposisi fungsi dibagi menjadi dua, yaitu definisi komposisi fungsi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi komposisi fungsi. Definisi komposisi fungsi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan juga gx yakni f bundaran gx sama dengan g dimasukkan ke f. G bundaran fx sama dengan f dimasukkan ke g. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Fungsi tunggal sendiri adalah fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf f bundaran g, maupun juga bisa dibaca sebagai fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g ini merupakan suatu fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan f. Sementara untuk fungsi g bundaran f merupakan suatu fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Daerah asal komposisi fungsi. Jika f dan g fungsi dan rf irisan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke bagian rg yang disebut fungsi komposisi f dan g, atau ditulis g bundaran f yang ditentukan dengan hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g dikurung f dikurung x. Daerah hasil domain fungsi komposisi f dan g adalah, bisa kalian lihat pada bagian di bawah ini. Contoh diagram pemetaan. G bundaran fx. Kalian bisa lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Pada G bundaran fx sama dengan G dikurung f dikurung x, mula-mula x anggota A dipetakan oleh f ke y sama dengan fx. Lalu dipetakan lagi oleh G ke z sama dengan GY sama dengan G dikurung f dikurung x. Contoh menentukan domain komposisi fungsi. Jika fungsi f a ke b dan g b ke c serta fungsi h a ke c disebut fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus hx sama dengan g bundaran fx dengan a sama dengan 1, 2, 3, b sama dengan a, b, c, d, dan c sama dengan 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka, untuk gambar fungsi f, kalian bisa lihat domainnya itu adalah 1, 2, 3, kodomainnya itu adalah A, B, C, D, dan rangenya itu adalah A, C, D. Untuk fungsi G bisa kalian lihat pada gambarnya. Untuk fungsi G domainnya itu adalah 1, 2, 3. Untuk kodomainnya itu 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan untuk rangenya itu 4 dan 7. Selanjutnya, untuk gambar di sebelah kiri saya, itu f bundaran gx. Dan untuk gambar fungsi h atau komposisi fungsi, domainnya itu adalah 1, 2, 3, kodomainnya itu 4, 5, 6, 7, dan 8, dan rangenya itu adalah 4 dan 7. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat-sifat komposisi fungsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif.
F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua yaitu komposisi fungsi bersifat asosiatif. Jika F bundaran G bundaran Hx, maka F bundaran dikurung G bundaran H dikurung X sama dengan dikurung F bundaran G bundaran H dikurung X. Untuk yang ketiga yaitu dalam komposisi fungsi terdapat sebuah fungsi identitas, yaitu F bundaran Lx sama dengan L bundaran Fx sama dengan Fx. Dengan L adalah fungsi identitas, yakni Lx sama dengan X. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Misal diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1, Gx sama dengan 3x min 4. Maka buktikan bahwa F bundaran Gx dan G bundaran Fx tidak bersifat komutatif. Jawabannya itu adalah F bundaran Gx sama dengan F dikurung G dikurung X sama dengan F dikurung 3x min 4 sama dengan 2 dikurung 3x min 4 ditambah 1 sama dengan 6x min 8 ditambah 1 sama dengan 6x min 7. Untuk selanjutnya yaitu G bundaran Fx sama dengan G dikurung F dikurung X sama dengan G dikurung 2X ditambah 1 sama dengan 3 dikurung 2X ditambah 1 min 4 sama dengan 6X min 1. Sehingga F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Selanjutnya yaitu komposisi fungsi bersifat asosiatif. Jika F bundaran G bundaran Hx, maka dikurung F bundaran dikurung G bundaran Hx sama dengan dikurung F bundaran G bundaran Hx. Misal diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1, Gx sama dengan 3x min 4, dan Hx sama dengan x kuadrat. Maka buktikanlah antara dikurung F bundaran G bundaran Hx dan dikurung F bundaran dikurung G bundaran Hx bersifat asosiatif. Jawabannya itu adalah dikurung F bundaran G bundaran Hx sama dengan dikurung F bundaran G dikurung H dikurung X sama dengan dikurung F bundaran G dikurung X kuadrat sama dengan 6x kuadrat min 7. Selanjutnya yaitu dikurung F bundaran dikurung G bundaran Hx sama dengan F dikurung G bundaran H dikurung X sama dengan F dikurung 3x kuadrat min 4 sama dengan 2 dikurung 3x kuadrat min 4 ditambah 1 sama dengan 6x kuadrat min 7. Maka antara dikurung F bundaran G bundaran Hx dan dikurung F bundaran dikurung G bundaran Hx berlaku sifat asosiatif. Dan untuk yang terakhir yaitu dalam komposisi fungsi terdapat sebuah fungsi identitas. F bundaran Lx sama dengan L bundaran Fx sama dengan Fx. Dengan L adalah fungsi identitas yakni Lx sama dengan X. Misal diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1, maka buktikanlah F bundaran Lx sama dengan L bundaran Fx sama dengan Fx. Dengan L adalah fungsi identitas yakni Lx sama dengan X. Jawabannya itu adalah L bundaran Fx sama dengan
L dikurung F dikurung X sama dengan Fx sama dengan 2x ditambah 1. Selanjutnya yaitu F bundaran Lx sama dengan F dikurung L dikurung X sama dengan Fx sama dengan 2x ditambah 1. Sehingga terbukti bahwa F bundaran Lx sama dengan L bundaran Fx sama dengan Fx, dengan L adalah fungsi identitas, yakni Lx sama dengan X. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.